Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Rohim, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Kemudian, di sini kami akan menganalisis jurnal yang berjudul Implementasi Etika Bisnis dalam Perusahaan di Indonesia pada Era Modern. Sebelum ke pemateri, kami akan menjelaskan dulu nama kelompok dari yang akan memaparkan. Yang pertama ada Sela Audia Siregar dengan NIM akhir 168, kemudian ada Muhammad Irsan dengan NIM akhir 210, yang ketiga ada Mas Arya Yuda dengan NIM akhir 213, kemudian saya sendiri Riyato Hawi dengan NIM akhir 232, kemudian yang terakhir ada Neng Didi Rahayu Fauzia dengan NIM akhir 239. Baik, yang pertama kami akan menjelaskan mengenai abstrak atau ringkasan dari jurnal yang akan kami analisis. Adapun tujuan dari penulisan jurnal ini untuk mengetahui implementasi etika bisnis dalam perusahaan bisnis di Indonesia pada era modern. Metode yang digunakan yaitu studi literatur atau penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari pada kajian terdahulu. Hasilnya, penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis dalam perusahaan memberikan manfaat yang penting dalam beberapa aspek. Implementasi etika bisnis dapat meningkatkan citra perusahaan di masyarakat. Selain itu, adopsi etika bisnis yang kuat juga membantu perusahaan menjaga hubungan yang baik dengan mitra bisnis, karyawan, dan pemegang saham. Kemudian selanjutnya untuk mengenai latar belakang atau pendahuluan akan dijelaskan oleh Sela. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Sela Siregar dengan NIM akhir 168. Untuk latar belakang sendiri, implementasi terkait etika pada era modern berarti membahas mengenai bagaimana individu atau kelompok tertentu dapat mempersiapkan dirinya supaya mampu dalam menerapkan semua perilakunya berdasarkan etika yang dapat diterima di berbagai lingkungan, baik itu keluarga, organisasi, dan masyarakat. Setiap individu ataupun kelompok mempunyai kesadaran dalam menjalin relasi dengan lingkungan sekitar. Kebebasan merupakan hak yang diberikan pada setiap orang dalam menjalin relasi, terutama dalam menentukan yang baik dan yang buruk. Dalam persaingan antar perusahaan, menjaga kelangsungan usaha yang berjalan dengan mematuhi aturan dan norma yang telah ditetapkan menjadi penting. Oleh karena itu, merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan kesadaran akan moral dan etika dalam mematuhi kaidah etika yang telah ditetapkan. Etika bisnis dan persaingan usaha mempunyai hubungan yang sangat erat. Dilihat dari segi hukum dan etika bisnis, di mana hal ini akan memberikan gambaran dan arahan ke depannya terkait persaingan yang baik dalam berbisnis. Lemahnya peranan hukum dan etika bisnis dalam persaingan usaha dapat memicu persaingan yang tidak sehat. Adanya aturan dan sanksi-sanksi yang berlaku sesuai dengan kaidah etika dan hukum, maka etika tidak akan terjadi pelanggaran. Untuk metodologi penelitian, menggunakan studi literatur atau penelitian kepustakaan, jenis dan sumber datanya untuk jenis penelitian kualitatif, deskriptif, dan jenis datanya sekunder. Untuk teknik pengolahan datanya, yang pertama identifikasi, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga interpretasi, dan yang terakhir hasil rangkuman. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada model. Untuk yang selanjutnya di sini ada hasil. Untuk judul di sini peran penting etika bisnis bagi perusahaan-perusahaan Indonesia dalam bersaing di era masyarakat ekonomi ASEAN. Untuk hasil penelitiannya pada permasalahan yang ini, yang pertama ada peran penting etika bisnis bagi perusahaan Indonesia dalam menjalankan bisnisnya di era MEA. Yang kedua ada strategi apa yang diterapkan pelaku bisnis Indonesia dalam menghadapi MEA. Yang ketiga, sejauh mana persiapan Indonesia dalam menghadapi era MEA. Untuk hasil penelitian, dalam perusahaan etika bisnis mempunyai peranan yang penting, di mana etika berfungsi untuk membentuk perusahaan yang kuat, serta memiliki daya saing serta nilai perusahaan yang tinggi, dan untuk mewujudkan diperlukan fundamental yang kokoh. Beberapa langkah yang telah dilakukan, diantaranya melakukan penguatan terhadap ekonomi, mengalahkan program ACL,
dan lain sebagainya. Indonesia telah melakukan peningkatan dalam menghadapi MIA seperti menetapkan 85 standar kompetensi KNI dan 725 balai latihan kerja. Untuk yang judul kedua di sini ada peran etika bisnis dalam perusahaan bisnis di era globalisasi. Untuk pengarang di sini ada Muhammad Andre Al-Kahfi dan Juhrina Muhammad Nawawi. Untuk permasalahan di sini bagaimana peran etika bisnis dalam perusahaan bisnis di era globalisasi, dan untuk hasilnya kepercayaan yang dimiliki oleh setiap orang dipengaruhi oleh etika bisnis. Terdapat beberapa kedudukan penting yang memberikan dampak pada sektor lainnya termasuk bisnis, supplier, dan customer, yang dimana masing-masing komponen tersebut wajib menjunjung tinggi standar etika agar landasan kepercayaan tetap terjaga dengan baik. Untuk yang ketiga di sini ada judul analisis peranan penting etika bisnis dalam kelangsungan usaha perusahaan bisnis. Untuk pengarang di sini ada Devi Widiawati. Untuk permasalahannya bagaimana peranan etika bisnis dalam kelangsungan usaha perusahaan bisnis, dan untuk hasilnya pengaruh besar pada reputasi sebuah perusahaan baik di lingkup mikro atau makro apabila saling menjaga kepercayaan dalam kerjasama di perusahaan. Hal ini tidak mendapatkan keuntungan dengan segera maupun cepat, akan tetapi merupakan wujud investasi jangka panjang untuk semua elemen pada lingkungan bisnis. Oleh sebab itu, sangat penting menjalankan etika dalam berbisnis. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada judul yang keempat, yaitu peranan etika bisnis dalam bisnis. Pengarangnya Bosman Butar-Butar. Untuk permasalahannya, bagaimana peranan etika bisnis dalam perusahaan bisnis. Selanjutnya ada hasilnya. Dalam segala aspek, etika bisnis sangat diperlukan dengan menjaga kepercayaan dalam melakukan kerjasama akan berdampak pada reputasi dan pertumbuhan-pertumbuhan, baik pada lingkup mikro maupun makro. Hal ini merupakan investasi dalam jangka panjang untuk seluruh elemen dalam bisnis, meskipun tidak dapat memberikan keuntungan dalam waktu yang singkat. Selanjutnya judul yang kelima, judulnya peranan etika bisnis dalam perusahaan bisnis. Pengarangnya Aswan Hasoloan. Untuk permasalahannya bagaimana peran etika bisnis dalam perusahaan bisnis. Untuk hasilnya, kepercayaan atau trust dari elemen bisnis dipengaruhi oleh etika bisnis. Supplier dan konsumen merupakan bagian elemen yang mempengaruhinya, dan masing-masing dari elemen tersebut harus tetap menjaga prinsip kerja dengan baik. Baik, selanjutnya di sini ada pembahasan. Berdasarkan hasil tinjauan dari jurnal yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan etika bisnis dalam perusahaan memberikan manfaat yang penting dalam beberapa aspek. Pertama, implementasi etika bisnis dapat meningkatkan citra perusahaan di masyarakat. Selain itu, adopsi etika bisnis yang kuat juga membantu perusahaan menjaga hubungan yang baik dengan mitra bisnis, karyawan, dan pemegang saham. Dengan adanya standar etika yang jelas, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat, mengurangi konflik kepentingan, dan memperkuat kolaborasi dengan mitra bisnis. Etika bisnis dalam dunia perusahaan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam menentukan citra dari perusahaan. Ketika perusahaan dapat menerapkan etika bisnis yang baik dan tidak melakukan toleransi terhadap pelanggaran yang etis dalam bentuk apapun, tingkat kepercayaan yang dimiliki oleh perusahaan akan meningkat, dan hal tersebut tentunya akan sangat berpengaruh pada kerjasama yang dilakukan oleh pemasok dan konsumen. Untuk selanjutnya akan dibacakan dengan rekan saya. Baik, yang selanjutnya di sini ada kesimpulan. Etika bisnis merupakan bagian dari etika terapan yang mencoba untuk melakukan kontrol dan memeriksa pengaturan etika serta moral instansi, serta mendalami baik atau jelek usaha dalam membahas tentang konflik yang terjadi dalam etika dan moral dengan menunjukkan mana yang salah pada proses yang dialami. Secara normatif, etika bisnis di Indonesia mendapatkan kedudukan strategis ketika ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Hal yang sangat relevan dari Pasal 33 yaitu mengenai pesan moral dan amanat etis yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi demi kesejahteraan seluruh rakyat yang ialah subjek ataupun pemilik. Selain faktor budaya, sosial, hukum,
politik, dan ekonomi, bisnis juga harus mempertimbangkan masalah etika bisnis saat membuat keputusan terkait bisnis. Etika bisnis adalah praktik membedakan antara perilaku yang baik dan buruk dan merugikan. Lalu yang selanjutnya di sini ada saran. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai penerapan etika bisnis dalam dunia ekonomi, terutama pada perspektif pemasaran, karena perkembangan teknologi yang pesat akan menjadi tantangan terbesar dalam menerapkan etika yang baik pada dunia bisnis. Selanjutnya dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, cukup sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai analisis jurnal yang berjudul Implementasi Etika Bisnis dalam Perusahaan di Indonesia pada Era Modern. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.